ternyata Anda dan kawan-kawan ini adalah generasi terakhir dari ludruk Indonesia, ludruk di Surabaya ini. Betulnya banyak ludruk-ludruk muda di Surabaya, tapi yang mau gila seperti Luntas itu kayaknya nggak ada. Bahkan kita itu dianggap merusak pakem ludruk itu sendiri. Luntas akhirnya mengakui bahwa mereka adalah kelompok ludruk yang gila. Iya, memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan, sahabat, dan tentu saja Anda sobat beritajatim.com. Saya Hendro Dilaksono dalam beberapa menit ke depan akan menemani Anda dalam obrolan kampung besar. Dan seperti kemarin, saya juga ditemani oleh salah satu narasumber hebat, yaitu Robert Bayonet. Apa kabar Mas Robert? Kita ketemu lagi. Ketemu lagi. Ya. Tentang konsepsi ludruk milenial. Iya. Sebetulnya apa sih yang membedakan membedakan ludruk milenial ini dengan ludruk yang lain? Iya, ya namanya milenial ya tetap membawa unsur kekinian ya. Tentunya dari bahasa milenial sendiri itu ya kekinian. Jadi apa yang kita sajikan ya mendekati kekinian itu, mendekati yang disukai anak-anak muda sekarang. Perbedaannya adalah kalau ludruk konvensional itu bagi anak-anak milenial itu terlalu panjang. Untuk pembukaannya aja itu bisa sampai 30 menit bahkan sampai 1 jam. Nah, kalau anak-anak sekarang itu disuruh nonton Remo, kemudian Jula Juli dengan durasi yang sangat lama, itu pasti mereka akan jenuh. Kembali lagi seperti waktu SMA ketika saya menikmati ludruk, yang saya nikmati itu memang yang pertama tari Remo. Kemudian Jula Juli itu pun tidak semua yang istilahnya enak itu loh buat saya ya. Saya merasa nyamannya ketika masuk ke Jula Juli dangdutan karena memang jenaka, karena memang lucu. Dari situ kita melihat ya mungkin Jula Juli ini sing konvensional ini terlalu lama untuk anak-anak muda. Kita tidak menghilangkan, tetapi kita mempersingkat ya Jula Juli tersebut, paling tidak tetap ada kekhasan ludruk itu, yaitu kidungan Jula Julinya tetap ada. Kemudian bedayan ini biasanya lama. Kalau zaman dulu di ludruk konvensional itu ada bedayan, ini adalah sebuah tambahan hiburan ya untuk penonton ludruk itu dengan kur, dengan nyanyi. Karena waktu itu memang pertunjukan ludruk itu menjadi satu-satunya hiburan. Karena memang masih jarang pertunjukan yang lain atau hiburan yang lain. Jadi ketika nonton ludruk itu di situ ada jangkep, ada Remo, ada Jula Juli, kemudian ada bedayan itu seperti kur gitu ya, kur lagu-lagu Jawa gitu ya. Itu kalau bagi anak-anak sekarang tentunya itu sangat membosankan. Makanya ketika kita tanya bedayan ini apakah wajib, ternyata bedayan ini adalah kur yang kalau istilahnya itu sunnah ya. Ada itu bagus, kalau nggak ada pun nggak ada masalah sebetulnya. Karena lebih ke kur. Seandainya ada pun itu kita buat karena itu bentuknya kur, kan kita bisa menyanyikan lagu apa saja di sana ya, supaya kalau anak-anak muda sekarang ya kita nyanyinya ya bukan lagu yang ini ya, yang jadul ya, tapi lagu-lagu kekinian. Biasanya kalau di Luntas itu karena komedi, jadi memang tetap ada lagu Jawanya, biasanya nyambungnya ke lagu rock gitu, lagu-lagu kekinian, lagu-lagunya Queen gitu, yang memang unsur komedinya kena ya, terus kekiniannya juga kena dan bisa dinikmati oleh anak-anak sekarang gitu. Bahkan di bedayan ini kadang-kadang kita buat ada cheerleadernya juga. Ini supaya anak-anak muda itu tertarik di situ. Oke.
Ya perbedaannya di situ. Kemudian di dalam cerita kita selipkan unsur-unsur komedi kekinian ya, komedi Jepang, komedi stand up, ala-ala stand up, ya macam-macam. Pokoknya semua unsur komedi kalau bisa kita masukkan di ceritanya tanpa mengurangi alur cerita itu sendiri. Salah satu contohnya yang tadi ya. Ya, salah satunya adalah ketika settingnya VOC, zaman VOC, ya, zaman tapi VOC. ada ojek online yang masuk. Ya, ada ojek online masuk. Ketika di penjara nggak ada yang ngasih makan, dia bisa pesan dari ojek online gitu. Terus itu tokoh lakonnya cari rumah seseorang, kebingungan akhirnya pakai Google Map. Ada Google Map. Kemudian kadang-kadang itu ketika kita ada adegan perang gitu ya, misalkan perang Majapahit dengan Daha, itu di sela-sela perang itu biasanya kita masukkan asongan. Ada asongan, yang perang disuruh istirahat dulu, disuruh beli minum, beli tisu dan lain sebagainya. Karena kita tahu bahwa komedi ini adalah kejutan ya. Komedi ini adalah kejutan, jadi sesuatu yang tidak diduga itu akhirnya bisa membuat penonton tertawa seperti halnya asongan tadi. Ya. Jadi sesuatu yang tidak pada tempatnya kadang-kadang itu ya kita masukkan ke unsur-unsur sebagai kejutan. Dan itu yang akhirnya membuat ludruk-ludruk Anda jadi memiliki daya khas tersendiri. Betul. Ya. Itu yang membedakan modern dengan konvensional. Tentang aspek kekinian tadi tidak hanya pada sisi konten dari ludruknya sendiri, manajemennya sendiri juga sepertinya juga mengikuti tradisi kekinian itu sendiri ya. Iya, jadi kita manfaatkan media sosial dengan konsep seperti film. Jadi mulai posternya juga bagaimana desain seperti film. Kayak pernah kita buat waktu itu ada film King Arthur. Poster kita seperti buatnya itu. King Angro. Jadi King Angro itu Raja Ken Arok itu. Kita menyamakan, bahkan posternya pun hampir sama. Kalau yang di sana itu King Arthur, yang ini Ken Arok ya, dengan gambar atau dengan fontnya sama, semuanya sama. Mungkin gambarnya yang satu King Arthur, yang satu King Angro. Iya. Robert, saya pengen tahu juga, selain Anda dan kawan-kawan, ada lagi nggak kelompok-kelompok ludruk muda Surabaya atau di Jawa Timur yang juga melakukan hal yang sama? Artinya sama-sama seragam, berupaya untuk melakukan bagaimana caranya ludruk ini menjadi budaya khas Indonesia, tuan rumah, semacam itu. Ada lagi nggak? Sebetulnya banyak ludruk-ludruk muda di Surabaya, tapi yang mau gila seperti Luntas itu kayaknya nggak ada. Bahkan kita itu dianggap merusak pakem ludruk itu sendiri. Luntas akhirnya mengakui bahwa mereka adalah kelompok ludruk yang gila. Iya, memang. Kita itu apa ya, nggak peduli ya orang mau ngomong apa tentang ludruk. Yang pasti Luntas ini sebelum kita melakukan semua itu tentunya sudah melihat sejarah ludruk itu sendiri, karena ludruk sendiri juga mengalami proses yang panjang dan berubah-berubah. Ya mungkin di masa sekarang ini dari dulu mulai dari lerok, kemudian besutan, kemudian ludruk besutan, kemudian menjadi ludruk itu sendiri, dan ini semuanya mengalami proses di setiap zamannya. Mungkin saat ini sudah waktunya ludruk untuk berproses lagi, bermetamorfosis lagi, menyesuaikan dengan zamannya. Ya, karena niat paling penting adalah bagaimana ini diterima oleh masyarakat. Betul, bagaimana niat ini bisa diterima oleh masyarakat. Terkadang memang benturan dengan kelompok-kelompok ludruk yang lain atau senior ludruk yang lain itu juga menjadi pikiran kita ya, meskipun bukan menjadi hambatan ya, sebetulnya kita tetap jalan terus ya, tetap menghargailah dasarnya Robert. Iya. Yang terpenting adalah ketika kita tampil dimanapun, kita nggak peduli kita dianggap apa ya, masih opera, masih sandiwara, apapun monggo terserah. Tapi ketika kita hadir di masyarakat, ketika muncul tari remo, kemudian jula-juli, kemudian masuk cerita, sudah pasti
masyarakat akan ngomong iki ludruk. Iya. Sebagai apapun itu ceritanya ya, ketika itu ada remo, ada jula-juli, pasti masyarakat akan menganggap ludruk. Nah seperti halnya ludruk itu sendiri, ludruk ini kan tidak ada yang menemukan, penemu ludruk kan tidak ada, tapi masyarakat sendiri menamakan bahwa ini ludruk dari gila-gilo sama gedra-gedruk. Akhirnya muncul dari masyarakat itu sendiri. Luntas pun demikian, kita tidak perlu kok diakui iki ludruk atau duduk ludruk, itu tidak penting buat kita. Yang terpenting adalah ketampilan kita tetap menjaga, ada remo, ada jula-juli, kemudian cerita, terserah masyarakat mau mengatakan kita ini pertunjukan apa. Nah, yang pasti sampai saat ini pun masyarakat di luaran sana, masyarakat umum ya, masyarakat awam itu mengatakan bahwa ludruk luntas. Ya, padahal luntas sendiri kan bukan, istilahnya bukan, singkatannya pun ya bukan ludruk, tapi kita pakai ludrukan. Ludrukan nom-noman cap arek Surabaya. Mungkin itu akan lebih aman ya kan, karena ludrukan itu kan bukan ludruk temenan. Istilahnya Queen, the show must go on. Iya. Bro, tapi ini kemudian kita bicara ini apa, ludruk sebagai sebuah kesenian tradisional itu kan kerap berhenti menjadi wacana. Orang Surabaya pergi ke luar pulau, ke luar kota, dia ditanyain kesenian asli daerahmu apa, ludruk, tapi dia sendiri sebetulnya nggak pernah nonton ludruk gitu. Iya. Ini kan ironis sebetulnya. Bagaimana sebetulnya tiket nonton ludruk itu kan sebetulnya murah lebih banget. murah ketimbang nonton film di 21 misalnya. Iya. Ini kan jadi ironis. Menurut Anda gimana ini? Ya memang untuk sekarang ini memang susah ya kita untuk mengajak orang untuk nonton ludruk ya. Kebanyakan ya mereka tahu ludruk itu hanya dari cerita ya, dari berita atau dari apa ya, dari buku, dari media massa. Melihat sendiri kadang-kadang kan. Ya itu memang banyak yang seperti itu. Terkadang kita nongkrong gitu, kita ngomong ludruk itu mereka apa ludruk? Karena memang banyak masyarakat atau anak-anak muda Surabaya ini yang hanya tahu, hanya dengar nama ludruk tapi belum pernah atau belum tahu ludruk itu bagaimana ya. Dan memang banyak. Nah itu upaya kita memang harus gencar, harus terus menyuarakan bahwa ludruk itu asyik, bahwa ludruk itu keren, bahwa ludruk itu gak jadul gitu. Dengan apa ya, ini kampanyenya ya kita buat program-program seperti ludruk kampus atau ludruk gustu kampus, kemudian ludruk gustu warkop, dan membuat program-program untuk khususnya setiap pertunjukan kita itu pun menggratiskan untuk anak-anak sekolah ya, khususnya untuk SMP ke bawah itu penonton kita himbau untuk membawa anak-anak itu kita gratiskan, berapapun anaknya silakan diajak. Iya. Bro, ini ngomong suatu hal yang mengerikan juga. Apa yang terjadi? Langsung merinding. Apa yang hal yang terjadi mengerikan. Kalau ternyata Anda dan kawan-kawan ini adalah generasi terakhir dari ludruk Indonesia, ludruk di Surabaya ini. Ya, jadi kalau saya sendiri sih ya memang sangat menakutkan ya ketika generasi sudah nggak ada, sudah hilang. Nah, makanya bagaimana upaya kita saat ini kita mengkader memang teman-teman anak-anak muda khususnya di Luntas ini untuk apa ya, untuk mencintai seni budayanya tanpa syarat ya. Okay. Tanpa syarat itu dalam artian wis gak ngitung apa-apa. Teman-teman Luntas ini memang dari awal memang sudah kita tanamkan bahwa di sini bukan untuk mencari uang, kita di sini memang benar-benar kepingin biar ludruk tetap ada. Jadi ini ngomong tentang keikhlasan ini, keikhlasan dari teman-teman. Jadi memang yang luar biasa ini memang teman-teman ini yang sampai sekarang masih terus menggeluti seni tradisi ludruk walaupun tanpa istilahnya tanpa bayaran apapun gitu dari ludruk ini.
Jadi kalau saya sendiri sih tanpa teman-teman ini saya bukan siapa-siapa. Justru yang luar biasa ini bukan saya, justru teman-teman ini. Saya kan cuma hanya obrak-obrak saja, membuatkan konsepnya bagaimana. Tapi yang kalau tanpa teman-teman Luntas ini tidak akan bisa seperti ini. Iya. Ini akhirnya jadi pertanyaan yang klasik, mungkin terlalu umum dan mungkin Anda juga agak sebal dengan pertanyaan ini. Sebetulnya apa sih yang harus dilakukan oleh kami ini, bro? Yang harus dilakukan oleh masyarakat, yang harus dilakukan oleh pemerintah gitu ya. Iya. Yang harus dilakukan yang lain, media massa. Apa yang harus kami lakukan agar apa yang dicita-citakan oleh kawan-kawan Ludruk Muda Surabaya ini bisa terus tumbuh dan Ludruk menjadi tuan rumah. Iya, kalau untuk masyarakat umum sih enggak banyak sih harapan kita. Harapan kita cintailah seni budaya lokal seperti Ludruk dengan menonton saja. Nonton saja itu juga termasuk support bagi Ludruk sendiri ya. Karena apa artinya sebuah pertunjukan bagus, sebuah upaya pertunjukan konsep kekinian kalau tanpa adanya penonton ya. Memang kita harapkan untuk masyarakat untuk bisa nonton saja itu sudah luar biasa. Untuk teman-teman media ya sesuatu yang didengungkan terus-menerus itu akan mungkin kalau pertama biasa. Tapi kalau kedua apa sih? Kemudian kalau itu terus-menerus akhirnya orang menjadi tertarik untuk penasaran, untuk mengikuti, terprovokasi. Nah, kita pengennya bantuan dari teman-teman media itu untuk meng-follow up tentang Ludruk gitu. Baik ya bukan hanya Luntas tapi memang banyak kelompok-kelompok Ludruk di Surabaya ini untuk mendengungkan. Secara konsep itu tergantung dari selera penonton ya. Mau yang konvensional juga ada, mau yang kekinian, yang klasik itu juga ada. Oke. Terus tadi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Waduh. Aku ngerti. Dia kan seneng ngambil pertanyaan gitu, tapi iya. Apa gitu loh. Iya, saya Luntas berdiri itu kehadiran Luntas sebetulnya bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk pemerintah, bukan untuk dinas-dinas terkait dan bukan untuk siapa, tapi untuk Ludruk itu sendiri dan masyarakat gitu loh. Kita hadir kepingin menyelamatkan kayak superhero ya, intinya kepingin menyelamatkan Ludruk ya, tetap ada. Ludruk tetap ada, Ludruk tetap lestari, itu aja sih. Kita hanya kepingin ruang budaya terbuka untuk seniman-seniman Ludruk yang lain ya, karena sebuah pertunjukan itu tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada tempat, kemudian kelompok Ludruk itu sendiri dan penonton. Yang pertama memang harus ada tempatnya. Nah, tempat-tempat ruang budaya di Surabaya buat kita sangat minim gitu ya, bahkan nggak ada ya untuk seniman yang kelasnya kelas menengah ke bawah seperti Ludruk ini ya. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang. Apalagi di masa pandemi ini ya, kita harapkan sebetulnya kita nggak berharap apa-apa sih dari pemerintah itu, atau kita bisa mandiri ya, karena nafas kita adalah nafas Ludruk itu sendiri. Ludruk mempunyai nafas adalah berjuang secara mandiri ya, tanpa tergantung dengan siapapun. Jadi kita bisa bergerak bebas. Dalam artian bergerak bebas begini, kita bisa ketika kita tidak minta bantuan siapapun, kita juga bisa, misalkan pemerintah, kita bisa menyampaikan saja bahwa seniman itu butuh ini, butuh itu, tanpa risih gitu loh. Karena memang Ludruk sendiri kan harus berjuang sendiri melawan, atau suara rakyat kecil untuk melawan ketidakadilan. Itu sesuai dengan tradisi Ludruk sejarah. Betul. Sebetulnya ya, Ludruk itu kan itu. Sebetulnya Ludruk ini adalah simbol perlawanan masyarakat kecil dari ketidakadilan. Baik karena masa itu perjuangan ya, ketidakadilan pemerintah penjajah. Ya. Nah, kalau pemerintah sekarang pun kita rasa itu
kurang adil ya kita akan bersuara di sana. Cuman suara kita mungkin lewat kidungan, lewat dagelan gitu ya. Seperti halnya pajak, kan ada pajak tontonan. Nah, kalau Ludruk ini dipajaki lho, piro hasilnya? Akhirnya sing melebu iki piro? Lah iya, wah itu akan kita sentil di cerita kita atau di kidungan kita. Waktu itu kita memang harus didatangi pihak pajak untuk untuk bayar pajak tontonan. Ya kita berikan. Sebagai warga negara yang baik. Sebagai warga negara yang baik, piro sih? Masuk. Piro sih? Kita kasih, tapi ya mbok iya. Ini kan bukan event organizer. Yang jelas-jelas memang tidak ada tujuan untuk mencari keuntungan di sana. Tujuannya jelas bahwa kita kepingin melestarikan kesenian Ludruk. Ya, tentu saja harapannya seperti ini, Bro Robert. Jadi setelah podcast ini tentu saja harapan kita adalah semua penonton acara ini akan memahami bagaimana Ludruk Nom-Noman Surabaya ini yang selama ini terus berjuang untuk memajukan seni tradisional khas Surabaya ini. Menutup pembicaraan kita hari ini, iki aku nggawe parian maneh. Nang Bronggalan aja golek rawe, nang Pati aja golek manuk. Jane obrolan ngene iki kudu suwe, tapi aku ngerti awakmu wis kudu mbeluk, iya kan? Iya. Sobat Berita Jatim, kita akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih sekali perhatian Anda. Terima kasih sekali Robert Bayonet. Ketruk-ketruk pinggir sumur, sing seneng Ludruk tak tongakno panjang umur. Amin. Matur nuwun sangat. Matur nuwun. Terima kasih.